Benar. Yuk. Selamat pagi Pak Indra Jaya Susanto. Ya, Apakah selamat pagi. ya? Ini kita sudah bareng sama timnya dari Mbak Michelle. Ini dari Pak Indra ini kita masih nunggu atau ada lagi timnya? Saya sendiri aja. Baik, mungkin dari awal Pak Indra bisa jelasin dulu untuk rencana ini gimana, terus pernah proyeknya itu apa aja, biar kita semua satu tim ini tahu, gitu aja dulu. Oke, boleh. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, baik Pak. Ini layar saya sudah terlihat. Terlihat. Ya, oke. Baik, mungkin saya sedikit perkenalan aja. Yang pertama sih kita sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2013 dan kita headquarters-nya di Surabaya ya. Dan untuk di awal kita memang fokusnya lebih di brand identity dan sekarang sudah memperlebar ke service strategic sampai ke activation. Nah, untuk pembedanya apa sih antara kita dengan creative agency yang lain? Kalau disimpulkan ada 3. Yang pertama, kita memang spesialisasinya di brand identity. Jadi kita pembuatan standarisasi, terus juga pembuatan hal-hal yang berkaitan dengan brand identity itu kita memang sudah experience-nya lebih dari 10 tahun. Jadi kita sangat paham sekali dan bisa membuat brand identity dengan sistem yang lebih kompleks. Terus yang kedua, kita bisa buat suatu packaging atau sesuatu produk yang lebih elegan dan luxurious karena kita sangat paham dengan proses produksi dan juga material-material dalam produksi cetak. Yang ketiga, kita dapat beberapa award untuk lomba dan juga feature dari internasional. Nah, kalau untuk klien kita cukup diverse ya. Jadi kita handle mulai dari F&B, FMCG, terus kita juga pernah ada untuk hotel, pabrik, properti. Jadi cukup luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk award dan publication kita first winner of National Logo Jaklingko Competition. Ini dengan PT Transjakarta, terus juga winner of Garda Indonesia Competition dan first winner Tempo Magazine. Ini untuk digital magazine Tempo. Lalu juga untuk karya kami di feature di buku Collected Book, Men's Sparkle Magazine USA, Behance, yang terakhir di Designers USA, Best Beauty Packaging 2023. Nah, kalau untuk services kita ada 3. Yang pertama di strategic, identity, dengan activation. Dengan beberapa services-services yang lebih detail di dalamnya ya. Dan 3 ini adalah cakupan yang mampu kita lakukan dalam layanan di perusahaan kami. Nah, ini adalah creative director kami, Melvin Santoso ya. Beliau sudah berkecimpung di dalam dunia branding lebih dari 12 tahun dan sudah menghandle berbagai proyek baik internasional maupun nasional. Saya sendiri sebagai konsultan dan strategik dan sudah melakukan proyek ini dari berdiri hingga sekarang kurang lebih 10 tahun ya. Nah, kalau untuk portfolio mungkin nanti saya sharekan aja, tapi intinya ini cuma berbagai portfolio yang terkait dengan pembuatan brand identity. Karena kita fokusnya lebih di brand identity, kita tunjukkan portfolio yang di brand identity. Jadi kita, misalnya contohnya seperti yang Hayu Skin Clinic ini, kita projectnya rebranding. Jadi kita ganti mulai dari semua logo, 20-an SKU packaging, uniform, website, aplikasi, wayfinding design. Jadi all application dari brand identity-nya. Ya, jadi bermacam-macam. Nah, kalau kemarin Bu Michelle ada sampaikan ya tentang Wimil, mungkin sedikit yang lebih relate itu di project-project kami yang di F&B ya. Nah, kalau untuk F&B kita cukup banyak ya. Mulai dari ini peanut butter, frolic, terus juga kalau ini yang panci ya. Kalau yang F&B itu kita ada ini ramen waktu itu kita handle. Ini kita juga brand identity, John Kira, terus juga sebenarnya ada yang lain sih, cuma nggak kita masukkan di portfolio. Ada Amusas, beberapa detail lainnya ada di website juga. Ini untuk yang chicken wing, nyayap, baik and great.
dan lain sebagainya. Ya, intinya mungkin sekilas perkenalan singkat mengenai perusahaan saya seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Baik Pak Indra ini ya. Ya. Ini hasil proyeknya ini bagus-bagus nih Pak, terutama di FMCG. Nah, sebelumnya kita juga mau perkenalan nih Pak, untuk sekiranya kita ini sebagai apa dan juga produk yang mau kita jelaskan untuk kerjasama ini seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, boleh silakan. Bisa dari tim mungkin untuk tampilkan dulu misalnya. Jadi sambil menunggu, sambil tanya-tanya sekilas sih Pak. Ini untuk Boleh silakan. kantornya itu ofisialnya di mana ya Kak? Kalau boleh. Kita di Regency One daerah Surabaya Timur di Mer sih. Mer, sebentar, sebelah yang Kukuruk. Oh ya. Mer itu di daerahnya Gunawang Samer itu nanti ada masuk perumahan. Iya. Nah. Iya, nanti disambung sama Mbak Michelle untuk kita juga terkait perkenalan juga nih Kak, Ya, untuk silakan. sama-sama biar tahu. Untuk layarnya apakah sudah bisa dilihat Kak? Sudah? Oke. Untuk penjelasan produk akan dibantu oleh rekan kami dari PT Inti Pangan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Akan saya jelaskan mengenai produk kami ya Pak ya. Jadi produk kami, jadi kami dari PT Inti Pangan Eka Tama didirikan pada tahun 2022 dan bergerak di bidang makanan dan edible straw. Produk utama kami sekarang ini adalah Wimil dan juga Ailo, di mana kantor pusat kami berlokasi di Jakarta. Adapun fasilitas produksi kami ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Wimil merupakan makanan praktis yang menggunakan teknologi self-heating dengan nasi dan juga daging asli tanpa menggunakan bahan pengawet. Wimil ini juga tidak perlu menggunakan kompor, microwave, dan juga tidak membutuhkan air panas, cukup hanya dengan menggunakan air biasa saja, makanan akan hangat, siap untuk dinikmati kapan saja. Kemudian ini video mengenai Wimil, produk kami, Pak. Lebih seperti itu produk Wimil kami, Pak. Kemudian selanjutnya ini tagline dari produk kami, pilihan cerdas untuk perut lapar. Kami memiliki 4 varian, yaitu ada rendang daging, tuna balado, cumi sambal hijau, dan juga opor ayam. Kemudian di dalam satu produk Wimil ini isinya terdiri dari beras instan, kemudian ada lauk steril,
ada spork yaitu sendok garpu praktis, kemudian ada heating pack yang merupakan teknologi pemanas otomatis yang akan mematangkan beras instan ini. Selanjutnya cara penyajiannya seperti yang di slide ini, yang pertama yaitu tuangkan beras ke dalam wadah putih, kemudian ditambahkan air biasa. Jumlahnya sesuai dengan batas yang tertera di wadah putih tersebut. Selanjutnya, letakkan heating pack di wadah hitam, ditambahkan air sesuai batas yang tertera. Setelah itu, wadah putih dimasukkan ke dalam wadah hitam dan ditutup rapat selama 10 menit. Kemudian yang dibuka, lauknya dituangkan ke atas nasi yang sudah matang, kemudian diaduk rata, lalu ditutup kembali selama 3 menit untuk menghangatkan lauknya. Kemudian wimil siap untuk disajikan. Selanjutnya ada video penyajian dari produk wimil. Di sini ada heating pad, kemudian ada spork, sendok dan garpu, kemudian ada beras instan, lalu ada lauk steril, yang pertama berasnya dituang ke wadah putih, setelah itu airnya ditambahkan sesuai dengan batas. Heating pack-nya dimasukkan, lalu ditambahkan air sesuai dengan batas. Setelah itu wadah putihnya dimasukkan, ditutup rapat, ditunggu selama 10 menit. Kemudian lauknya dituang ke atas nasi. Ditutup kembali, ditunggu selama 3 menit untuk menghangatkan lauknya. Sekian penjelasan singkat dari produk kami, Pak. Terima kasih. Baik, Kak Indra, ini sekian untuk presentasi mengenai produk wimil kami. Jadi mungkin dari yang kemarin saya nemu rencana ini, saya lihat di Instagram pertamanya. Saya tertarik dengan color palette dari salah satu klien yang dihandle oleh rencana, yaitu Opa Kimbap kalau nggak salah ya, yang Opa Kimbap. Oh iya, ada. Ya, itu. Sekiranya mungkin kalau menurut saya pribadi itu bisa masuk ya ke modelan color yang dipakai wimil sekarang ini gitu. Jadi masih mirip-mirip. Jadi sekiranya mungkin dari situ bisa berangkat nanti mungkin kedepannya bisa kerjasama seperti itu. Ya, mungkin kalau boleh tahu untuk kebutuhan yang dibutuhkan dari pihak wimil ini apa aja ya? Services yang kemarin dari Michelle kan infonya sosial media ya. Ya, untuk sosmed management. Ya, apakah ada hal lainnya atau mungkin bisa dijelaskan mungkin ya ekspektasinya dari services sosial media ini seperti apa supaya saya bisa lebih menangkap harapannya. Ya, baik. Saya pertama jelaskan juga ke pertamanya kan wimil ini hitungannya adalah
produk yang benar-benar baru, belum dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kita produk baru mau launching sekitar di bulan Oktober ini gitu. Nah, karena waktu sudah semakin dekat, ini kita juga harus kejar-kejaran dengan waktu juga ya gitu. Jadi mungkin ekspektasinya mungkin kita di awal pastinya tentunya narik engagement dulu. Kalau kita nggak ada engagement kan kalau kita langsung ke sales juga agak sulit ya untuk di apa ya approach secara digital ini gitu kalau menurut saya sih. Ya, berarti lebih ke engagement ya. Engagement iya. Oke, berarti Supaya untuk bisa apa ya menarik calon-calon konsumen baru supaya bisa tertarik untuk mau tahu produk kita ini apa sih gitu. Oke, mungkin saya ingin bertanya untuk launchingnya nanti seperti apa, secara online aja, secara offline, atau ada seperti apa bentuk acara launching Windmill ini? Iya. Nanti untuk acara launchingnya sih kita akan ada di offline sama di online sih gitu. Cuman untuk platformnya, untuk yang online sepertinya kita fokusnya di Shopee sama TikTok Shop, nanti rencananya seperti itu. Kemudian untuk acara offline-nya ini yang kita masih dalam tahap ini sih, masih tahap discussion dengan tim internal, seperti itu. Oke, berarti ada acara event launching gitu ya. Itu ada. Oke, nah Iya. terus pertanyaan kedua, dalam acara launching ini apakah ada mungkin influencer atau brand ambassador-nya seperti itu? Iya, ini untuk influencer sama brand ambassador, kita brand ambassador sih sepertinya tidak akan ke arah sana dulu ya. Mungkin nanti untuk influencer kita masih bisa, cuman untuk brand ambassador untuk saat ini sepertinya tidak ke arah sana, Kak Indra, seperti itu. Oke, nah berarti tadi kan untuk launchingnya sendiri itu kan di platform Shopee dengan TikTok ya. Nah Ya. kalau untuk kebutuhannya tadi sosial medianya ini lebih di Instagram atau Instagram TikTok atau seperti apa, Bu Nisha? Nanti rencananya akan di TikTok sama Instagram sih. Iya. Jadi ada dua ya. Iya, betul. Oke, berarti kebutuhan untuk sosial medianya lebih ke pembuatan konten atau apa post-post sosial media atau mix atau seperti apa ekspektasinya? Kita dari pembuatan konten, jadi konten planning sama kemudian untuk pembuatan itunya juga sih untuk apa ya? Pembuatan konten dan eksekusinya seperti itu. Ya, karena kalau konten ini kan berarti ada, kalau kita ngomong platform TikTok, itu kontennya kan seperti video ya, kalau Instagram kan Reels berarti ya. Iya, Berarti ada betul. kebutuhan konten dalam bentuk video dan Reels seperti itu ya. Betul. Oh, Ada video reels sama yang mungkin static grafis gitu ya. oh kalau estetik sih ya itu bisa, karena kalau untuk Reels dan konten video itu kan pembuatannya lebih beda ya. Iya, betul. Kalau untuk ekspektasinya sendiri 1 bulan butuh berapa video ya? Ini sih, itu mungkin nanti sekitar, kalau mungkin biasanya kalau dari tim rencana itu biasanya untuk short form reels sama TikTok itu biasanya di berapa detik ya rata-rata? Oh, relatif sih. Dulu kita Satunya. pernah buat konten ya sekitar 10-15 detik, tapi ada juga yang 30 detik tergantung dari konsep kontennya sih. Oke, 10-15 mungkin, jadi mungkin paling panjang mungkin di 30-an ya. Ya sekitar segitu sih, karena orang 1 menit kelamaan ya. Oke. Mungkin kalau untuk video sih ya kita mungkin minimal di 3 atau 4 sih untuk dalam 1 bulan seperti itu. Oke. Kalau untuk konten postnya ada ekspektasi berapa post per minggu atau berapa post per bulan? Kalau dari tim rencana untuk kira-kira untuk brand baru seperti ini sebaiknya seperti apa? Sebenarnya kalau sekarang sih algoritma Instagram sih nggak sampai harus kayak post tiap hari dan lain sebagainya ya. Jadi algoritma sekarang ini lebih ke arah bagaimana orang bisa engage dengan kontennya, baru konten kita bisa muncul terus. Jadi kayak kalau biasanya kita dengan klien-klien itu 1 minggu sekitar 3-4 post. Jadi ada 16 post dalam 1 bulan. Biasanya sih seperti itu.
Jadi nggak sampai terlalu banyak. Sebenarnya yang paling penting itu kalau untuk baru launching lebih ke arah ini sih endorsement di influencer, sama lebih ke arah bagaimana buat kayak giveaway dan lain sebagainya untuk narik followers dan engagement, lebih ke sana. Karena kembali lagi kalau dari historical, karena kita kan juga sudah pernah menghandle ya, dan juga sudah pernah berdiskusi juga dengan perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan Instagram, gimana mereka approaching. Kebanyakan kalau cuma sekedar post, cuma buat konten, terus cuma sekedar post aja, nggak melakukan activity lain, itu pasti nggak akan efektif sih. Secara like, engagement itu nggak akan naik, karena algoritma sekarang sudah sangat berbeda. Jadi butuh pendekatan-pendekatan yang lebih integratif ya dengan kegiatan activity lain gitu sih. Jadi salah satu activity yang disarankan adalah mungkin giveaway ya, paling umum zaman sekarang ya. Ya macam-macam, ada giveaway-nya pun macam-macam ya, bisa berupa e-money, bisa berupa hadiah produk atau dan lain sebagainya. Cuma ya harus dimatangkan dulu sih konsepnya seperti apa. Tapi yang menurut saya yang paling penting sih sebenarnya lebih ke endorsement-nya ya untuk di awal. Karena kalau ketika kita buat, saya sudah lihat untuk profil Instagram-nya ya baru post coming soon gitu kan. Iya. Itu kalau misalnya setelah itu kita post-post tidak ada endorsement dan sebagainya, reach-nya itu kan tidak akan kemana-mana karena kita followersnya kan baru sedikit. Jadi kalau misalnya kita sekedar post, itu yang lihat ya sangat sedikit sekali dan minim. Dan Instagram apalagi kita nggak menggunakan iklan, nggak mungkin ditampilkan. Jadi kenaikan engagement tadi seperti harapannya, likes dan sebagainya itu akan sulit dicapai. Jadi kembali lagi dalam ekspektasi ini perlu kita samakan dulu di awal supaya nanti ke depannya itu tidak ada kesalahpahaman. Jadi kalau kita ngomong social media management, kita bantu memang dalam content planning, bagaimana desain postnya, terus juga beberapa pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan, tapi perlu ada activity lain yang mendukung. Ya seperti tadi, mungkin kita bisa sarankan influencer apa yang bisa dipakai. Nah, terus juga seperti apa format-formatnya. Dan juga kalau untuk konten video, walaupun bentuknya video ya, itu kita post dengan followers yang nggak begitu banyak, itu juga engagement juga belum tentu muncul ya, karena ya kembali lagi di view-nya itu belum begitu banyak. Jadi memang kalau untuk pendekatan, karena ya akunnya freshly new ya, baru ya, jadi pendekatannya agak bit different dengan brand-brand yang memang sudah jalan lama. Apalagi kalau brand-brand yang baru sekarang ini kan sudah algoritma baru ya. Kalau yang dulu-dulu yang lama-lama itu beda cerita, karena saya juga pernah handle launching cookingware waktu itu, Saint Clair itu boom banget waktu itu, tapi waktu itu pada saat pandemi. Jadi memang algoritmanya juga masih bagus, produknya lagi trending cookingware pada saat itu, kita launching itu jalan banget. Tapi kalau sekarang butuh ya ekstra sih menurut saya, seperti itu sih Bu Michelle kalau ekspektasinya nggak rasa. Oke. Berarti untuk di awal banget, di awal-awal ini kita butuh activation online seperti mulai rekrut influencer, kemudian giveaway ini, sama mungkin ads juga ya. Kalau ads sebenarnya fungsinya sih kayak gini. Jadi kalau ads itu sifatnya itu adalah lebih ke reminders atau promo. Jadi kalau misalnya kita sudah endorse, terus kita ads, itu lebih ke arah membuat orang itu aware, lebih ke awareness kalau untuk di awal. Jadi kan karena kita produk baru, orang nggak tahu. Jadi kalau misalnya produk kita ini muncul di influencer mereka, terus mereka scrolling lihat iklan kita, mereka jadi curious gitu, penasaran nih apaan, baru mereka cari lebih lanjut ya kan. Kalau tertarik mereka buy, tapi kalau misalnya mereka nggak tertarik ya mereka nggak buy. Jadi lebih ke arah apakah perlu ads, ya perlu sebagai reminder, tapi kalau dibilang priority untuk di awal, saya lebih memprioritikan di endorsement dulu. Karena di endorsement itu kita bisa dapat dua. Yang pertama adalah reach-nya, awareness. Yang kedua lebih ke arah edukasi, ya kan? Karena kalau influencer kan mereka bisa edukasi. Karena saya lihat tadi ya, untuk pembuatannya ini
agak cukup step-stepnya agak panjang ya tadi ya. Iya, betul. Jadi potong dulu, taruh nasinya, dikasih air, terus buka lagi heat pack-nya, diisi air, ditaruh, tunggu dulu lagi kan, 10 Iya. menit sudah matang, buka, taruh lauk, panasin lagi gitu. Jadi kayak step-step edukasi step-nya ini cukup panjang gitu, bukan very instan gitu. Dan butuh edukasi yang cukup ya lama ya. Iya. Bagaimana orang-orang bisa tertarik menggunakan, bagaimana orang merasa bahwa oh ini nggak merepotkan, karena mungkin bagi sebagian orang, ngapain gua buat kayak gini, mungkin gue order aja GoFood misalnya kayak gitu, ngapain gue harus beli ini. Nah itu kita harus cari, maksudnya penolakan mereka apa, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa oh ini lebih oke daripada misalnya kamu beli GoFood mungkin harus nunggu atau gimana. Kita harus searching for the reason untuk itu sih. Jadi menurut saya pendekatan awal selain sosial media manajemennya memang perlu dibuat ya, karena perlu ada activity di akunnya. Nah, tapi dengan endorsement influencer itu juga penting dalam edukasi di awal. Itu sih, Bu. Oke. Untuk masalah endorsement ini, karena jujur dari tim kami kan memang awam ya, jadi kami tidak ada yang ekspertisnya di bidang-bidang digital marketing seperti ini gitu. Untuk endorsement ini nanti apakah mungkin dari tim rencana itu bisa membantu juga? Jadi kayak memberikan rekomendasi, terus untuk manajemennya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk influencer itu biasanya nanti kita berikan rekomendasi, karena setiap influencer juga punya red card-nya masing-masing. Dan juga nanti biasanya kita setelah rekomendasi ngumpulin red card, tentunya akan di ACC ke manajemen dulu, yang mana secara budgeting red card-nya masuk seperti itu. Nanti kalau sudah oke, misalnya dengan 1-2 influencer atau beberapa influencer, kita ada namanya itu kayak brief untuk influencernya, influencer brief. Nanti di sana kita sudah buatin konsep, kira-kira influencer ini harus ngapain, apa yang dia harus jelasin, komunikasinya seperti apa, tapi secara global sih, karena tiap influencer itu biasanya nggak mau terlalu kita atur gitu sih, jadi kita cuma ngasih guidance, misalnya kayak warna brand gitu ya, oh kamu harus paling nggak warnanya kayak gini, kamu pakai baju warna ini, terus kamu intinya mengucapkan ini, apa yang kamu jelaskan, yang kita mau itu seperti ini, jadi kayak garis besar. Nanti mereka buat konten biasanya sih kayak gitu. Beberapa influencer rata-rata jarang ya mau revisi ya. Biasanya sih langsung kita buat brief, mereka buat konten, nanti mereka info kita nge-tag gitu biasanya. Di tag, nanti kita biasanya sih post collaboration lebih bagus ya. Jadi kayak muncul tempat kita, muncul tempat dia gitu. Cuma beberapa kadang ada influencer itu yang istilahnya itu mungkin ada waktunya gitu ya. Nanti dia tag atau gimana saya nggak tahu. Ketentuannya tiap influencer beda-beda, jadi harus dipertimbangkan dulu sih di awal itu. Untuk briefnya ini dari timnya rencana juga atau dari tim internal kita ya nantinya? Jadi sebenarnya kalau untuk brief nih kita diskusi sih, jadi kita nunjukin ide-idenya, kita mungkin mau seperti ini, nanti tentunya kan perlu ACC dari tim manajemen dulu sebelum dikirim ke ke influencernya, itu sih. Oh, oke. Ya, silakan. Untuk rencana sendiri ini, kalau semisal nih, kasarnya memang kalau kita coba enggak yang endorse dulu tuh di awal, itu apa signifikannya, sama juga kalau memang perlu tanpa endorse pun, itu arah kita kemana? Kalau boleh tahu kira-kira. Misal kalau awal-awal brand atau ada strategi dalam sosial medianya gitu. Misal kalau nggak pakai endorsement gitu, kira-kira gimana? Ya, jadi kalau kita ngomong tanpa endorsement ya kalau secara belak-belakan, kalau zaman sekarang sih susah sih Pak. Kenapa? Kalau misalnya contoh ya, misalnya kita tanpa endorsement gitu, kita switch nih, biaya endorse misalnya contoh 5 juta gitu ya Pak. Nah kita switch ke giveaway nih, kita kasih giveaway-nya rada gede gitu. Nah ketika kita post giveaway-nya dengan nominal yang cukup gede pun, untuk reach orang-orang yang mau ikut itu pun juga ya sulit, butuh iklan dan sebagainya. Iklan pun kita sudah pernah coba sih. Waktu itu kita testing giveaway-nya kita iklankan gitu ya, itu nggak efektif. Jadi
orang nggak tahu nih giveaway apaan, nih, brand apaan, malah dipikir mungkin scam atau apa, nggak efektif. Jadi kembali lagi ya secara zaman sekarang ya kita ngomong ya, itu cara mainnya seperti ini gitu. Kalau misalnya nggak ngikutin cara main seperti ini, ya dari pengalaman saya nggak bilang semuanya nggak bisa, tapi dari pengalaman saya dan dari orang-orang yang datang ke saya untuk menanyakan sosial media manajemen, problemnya selalu sama sih Pak. Mereka cuma sekedar post-post dan sebagainya dan bertanya, oh kita engagement nggak naik, followers nggak ada penambahan. Ya, it's common gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada strategi lain, bagaimana caranya selain endorsement, ya mungkin ada dengan melakukan giveaway atau mungkin kalau ini ada offline ya, bisa cross platform. Cuma kembali lagi kalau kita ngomong pendekatan strategi marketing di online dengan offline itu beda banget sih. Jadi kalau online ya kita dengan cara main online gitu. Tapi kalau misalnya offline ya cara main offline itu beda cerita. Nah, jadi kalau ditanya strategi apa, sampai hari ini saya belum menemukan sih case study atau best practice yang memang benar-benar tanpa endorse. Sekarang ya, kita ngomong sekarang ya, bukan yang 2020 atau 2021. Kalau zaman dulu saya ngerjain itu sebelum tahun 2020 ada. Kita ngepost gitu aja sudah ada traction. Bahkan kita iklankan gitu aja tuh tinggi banget, bahkan engagement bisa sampai ribuan gitu sih. Tapi sekarang sudah nggak bisa, beda. Gitu sih Pak. Baik. Terus kalau terkait endorsement ini kalau jatuhnya kita ketergantungan atau gimana, mungkin bisa dijelaskan. Misal pernah ada case nih, kalau brand tertentu di awal endorse artis atau influencer A gitu, akhirnya mau nggak mau brandnya keterikatan gitu terhadap influencer tersebut. Itu gimana kira-kira? Maksudnya kalau kita sebagai brand gitu. Ya, jadi gini, tadi kan saya ada tanyakan ya, apakah ada brand ambassador atau influencer. Nah, ini Baik. mungkin pemahamannya kita samakan dulu. Kalau brand ambassador itu kan berarti seseorang yang memang ditunjuk mewakili brand untuk mempromosikan produk kita. Ya, dan orang ini biasanya muncul di setiap post atau mungkin muncul di media promosi kita, di flyer dan lain sebagainya. Nah, itu brand ambassador. Tapi kalau kita ngomong influencer atau endorsement influencer, itu berarti adalah orang yang cuma sekedar dibayar untuk mengendorse produk kita dan dia tidak bisa kita masukkan di media promosi flyer kita, billboard kita tanpa persetujuan atau perjanjian tertentu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong endorse itu kita tidak harus ketergantungan dengan satu orang. Kita bisa beberapa orang. Nah, case tadinya apa? Mungkin salah satu case tadinya mungkin kalau Bapak tahu ada produk cookingware namanya Stain. Ya, Stain itu cookingware influencer lah, mereka pendekatannya seperti itu. Jadi mereka menggunakan banyak influencer, puluhan tiap bulan itu pakai ganti-ganti, bukan influencer yang itu terus, ganti-ganti. Dan influencernya juga banyak tingkatannya, ada yang mulai makro, ada yang medium, ada yang mikro. Nah, itu pendekatannya seperti apa ya, kembali lagi disesuaikan dengan budget dan bagaimana strategi kita di awal itu mau seperti apa. Apakah kita mencari trust dulu, apa kita mencari awareness atau apa. Nah, itu harus di planning dulu sih, baru kita bisa menentukan. Nah, kalau untuk terkait influencer memang concern dari pihak perusahaan adalah, oh kalau misalnya kita pakai, ya setelah misalnya naik gitu kan ya, awareness naik atau mungkin ada attraction penjualan, terus setelah selesai itu nggak berapa lama hilang gitu kan. Terus tiba-tiba kayak grafik itu dia naik terus turun hilang gitu. Nggak ada istilah kita kalau nggak pakai influencer nggak ada penjualan nih gitu kan. Nah itu kan yang dikhawatirkan sebenarnya. Tapi kembali lagi di dunia sosial media, di dunia digital, ya itu adalah sebuah aturan main kalau saya bilang. Role play-nya seperti itu. Ya jadi ya memang harus ada konsisten. Bukan berarti kita harus pakai yang misalnya mega influencer terus ya, nggak mungkin juga, budgetnya kan juga terbatas. Nah kita bagaimana mengkondisikan dengan budget yang ada, dengan variasi influencer dengan yang tepat, ya tapi konsisten kita lakukan, nah itu tetap akan menjaga traction kita secara online. Ditambah dengan activation lain, bukan endorse saja kan, kita juga activation yang lain, entah giveaway atau mungkin ada event atau ada kegiatan activation lainnya. Jadi kembali lagi strategi digital ini ya cukup
cukup kompleks ya, bukan sekedar post, endorse dan sebagainya. Itu sih. Tapi kalau kita konteksnya di sini membahas mengenai sosial media manajemen, berarti di tanggung jawab di saya adalah bagaimana membuat konten, post design, dan juga paling tidak rekomendasi-rekomendasi apa aja influencer yang bisa dipakai. Terus juga rekomendasi-rekomendasi mungkin giveaway-nya seperti apa, ya mungkin lebih ke arah sana pendekatannya. Jadi secara job desk-nya bukan menghandle semua sampai ke digital marketing. Nah mungkin juga sebagai catatan, kita nggak handle digital marketing. Jadi kalau iklan Meta ya, ataupun iklan TikTok itu kita nggak handle karena memang kita bukan spesialisasi di iklan. Karena kalau di iklan itu kan nanti ada pertanggungjawaban budget, di pertanggungjawaban engagement dan sebagainya, ada ROAS dan sebagainya. Kita nggak main di arah sana sih. Jadi kita lebih ke manajemennya, pembuatan strategik dan juga planning-planning bagaimana pengembangan sosial media. Itu sih Pak. Baik Pak. Untuk kalau kan algoritma mulai berubah nih. Aku juga pernah cek ada fitur baru repost. Itu update terkait repost itu kira-kira ngaruh nggak untuk di sosial media sekarang? Repost di Instagram dan TikTok itu yang katanya diupdate. Ya, jadi kalau repost tuh fitur yang sangat baru ya, baru tahun ini dan baru berapa bulan lalu sih Pak baru keluar. Jadi kalau secara apakah ini akan efektif dan lain sebagainya, itu belum ada kepastian sih karena belum di testing satu. Terus yang kedua belum ada case study yang menjelaskan bahwa repost ini akan mempengaruhi, tapi memang kembali lagi kalau Instagram ada keluar fitur baru, biasanya di-push sama Instagram fiturnya itu. Jadi contohnya misalnya kayak zaman dulu itu Reels baru keluar ya kan. Nah ketika baru keluar Reels, memang algoritmanya berubah. Kalau zaman dulu itu kan single post. Setelah single post muncul carousel. Nah Instagram itu nge-push post-post yang carousel. Nah setelah carousel dia muncul Reels. Nah setelah Reels muncul, orang buat carousel itu turun. Jadi orang buat Reels, Reels-nya yang di-push, awareness dinaikin di Reels. Nah, apakah ini juga akan berlaku di repost? Belum tentu juga, karena repost itu kan sifatnya bukan konten ya, tapi sifatnya itu lebih ke arah mengambil post orang masuk ke dalam tab repost kita. Dan itu kan di tab yang berbeda dengan post. Nah, itu juga kita masih belum tahu perkembangannya gimana. Nah, seperti itu sih, Pak. Berarti dari tim rencana ini nanti kalau kita sama itu akan menghandle manage untuk komunikasinya ke media sosial gitu kan Ya, jadi kalau untuk di sosial awal sama ya, untuk sosial media manajemen secara umum saya rasa di semua agensi kreatif pun sama ya. Ya content planning, pembuatan post-post sosial medianya, baik post berupa grafik atau materi desain, ataupun post-post yang berupa video konten. Seperti itu. Tapi kembali lagi kalau ada post video konten pasti biayanya jauh lebih mahal karena butuh tag video, editing, dan sebagainya. Itu sih. kalau kita ambil jasanya kakak nih sosial media misal kita dibatasi cuman 12 post misal itu kalau selanjutnya itu kita masih bisa dapat template atau mungkin ada hal yang bisa kita sambungkan arah desainnya untuk kedepannya biar nggak jatuhin. Biasanya kan kalau sudah beda yang desain atau beda yang handle itu kan ketara gitu. Takutnya itu mempengaruhi atau pernah agak kalau ada case yang brand yang pernah di handle terus tiba-tiba di handle pribadi itu justru jatuh atau berkurang peminatnya. Ya, jadi gini, saya pernah ada handle yang cookingware itu, yang Sinclair. Dulu kita handle dari launching sampai ya cukup lama ya. Setelah itu mereka dapat tim intern. Setelah itu mereka nggak menggunakan jasa kami lagi ya, intinya seperti itu. Nah, kalau secara desain itu kembali lagi tergantung dari internnya. Apakah dia bisa mengikuti style desain kita atau enggak gitu sih. Kalau misalnya dia bisa mengikuti ya nggak mungkin jatuh-jatuh banget. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa ngikutin ya pasti jatuh sih. Nah, ada juga yang ya tiba-tiba berubah gitu, langsung tiba-tiba switch gitu. Ya ada aja kemungkinan. Jadi sebenarnya kuncinya lebih ke arah apakah internnya bisa mengikuti
template yang kita buat atau tidak. Tapi kembali lagi di Mohon maaf template. agak ke-mute, Kak. Ya? Suaranya tadi barusan ke-mute. Iya. Oh, suara saya ke mute. Ini sudah masuk? Oh, Masuk ke Pak Ika. Masuk. masuk ya. Oh iya. Iya. Jadi intinya Dulu. sih lebih ke arah orangnya sih bisa ngikutin atau enggak. Terkait template, menurut saya di sosial media, pengalaman saya kalau template-nya juga terlalu lama dipakai, orang juga bosen sih. Jadi biasanya ada refreshment template berapa bulan sekali itu kita ada, bukan diganti total ya, biasanya ada updating, ada yang di refresh lah. Jadi kayak nggak gitu-gitu terus gitu. Biasanya ada jangka waktunya sih. Ya silakan. Pak, mau tanya, tadi Ya. kan juga sempat bahas ada beberapa brand yang di-handle oleh Lencana untuk proses launchingnya. Ya. Nah, itu apa saja yang saat itu di-handle oleh Lencana dan apa saja yang sudah yang dilakukan, prosesnya seperti apa? Karena kan brand kita ini juga baru akan launching. Biar ada gambaran, jadi mungkin nggak hanya sosial media manajemennya aja, tapi ketika proses launching itu apa saja yang bisa di-provide oleh Lencana. Ya, jadi kalau proses launching ini sendiri bermacam-macam ya ragamnya ya. Ada yang launchingnya offline dan online seperti tadi ya. Ada yang benar-benar cuma online aja. Jadi tergantung bentuk launchingnya. Tapi apa yang biasa kami lakukan lebih ke arah strategik untuk bagaimana cara launchingnya. Nah, cara launching ini atau go to market strategik ini sebenarnya pendekatannya lebih kompleks sih. Tapi kalau misalnya secara singkat ya kita menentukan misalnya nih influencer atau siapa yang mesti membantu untuk melaunching produk ini. Terus acara launchingnya gimana? Nah, acara launching itu apakah bentuknya di formatnya talk show atau berupa event yang seperti apa? Itu kan macam-macam ya. Ada juga yang launchingnya itu cuma via online, itu juga ada. Misalnya kayak cuma muncul post-postnya di sosial media dan muncul endorsementnya di influencer-influencer, itu juga ada. Nah, biasanya pendekatannya ya buat post teaser ya kan, terus buat post-post untuk campaign-nya seperti apa dan informasi mengenai launching. Nah, itu ada step-stepnya. Tapi kalau biasanya kalau ada offline-nya itu kita juga menentukan acaranya apa, terus komunikasi yang disampaikan apa. Kalau misalnya ada Q&A-nya apa, itu semua disetting sih biasanya. Jadi kayak publish apa MC-nya itu tanyain apa gitu, itu sudah disetting. Terus misalnya kalau online itu pun juga disetting, nanti ada yang tanya apa dan sebagainya, lebih ke arah planningnya sih, strategic planningnya. Kalau untuk acara launchingnya depend on the budget, depend on what platform we use gitu sih. Dari Lencana juga bisa kasih kayak planningnya ya, jadi proses launchingnya itu sebelum launching misalkan berapa bulan sebelum, proses yang dilakukan apa, strateginya bagaimana, activation brandnya seperti apa. Dari Lencana juga bisa provide service itu berarti ya. Iya, kita bisa provide service itu, tapi itu terpisah dari yang social media management sih. Karena kalau untuk launching itu dia nanti dibagi 4 tahapan. Pre-launch, terus juga before launch, launching, sama post-launch. Jadi ada 4 stage. Nah, di 4 stage itu kita manage biasanya. Apa yang dilakukan sebelum pre-launch, apa yang dilakukan sebelum before launch, apa yang dilakukan setelah launching, dan apa yang dilakukan setelah post-launch-nya. Itu sih. Bedanya pre dan before apa ya? Kan maksudnya sama-sama sebelum launching. Ya, jadi kalau pre itu adalah beberapa bulan sebelum. Before launching itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum. Nah, itu biasanya lebih intens. Jadi pendekatannya lebih apa ya, lebih kuat lagi. Nah, kalau pre itu lebih ke arah pengenalan. Jadi kayak lebih ke arah, oh ini ada sesuatu yang akan datang nih, ada sesuatu yang baru. Tapi kalau kita ngomong before launch itu sudah apa ya, nembak sebelum launchingnya gitu lah. Jadi itu activity-nya lebih tinggi. Juga pernah handle sampai yang offline-nya juga, untuk offline market. Kalau yang offline market dulu kita hybrid, cuma kalau untuk yang offline lalu itu dihandle sama IO. Jadi kita cuma ngawasin aja sih, lebih mantau jalan acara, terus juga ngecekin dia punya Q&A itu seperti apa. Waktu itu hybrid, jadi kayak ada sesi talk show dengan influencer gitu ya. Dulu juga ada yang launchingnya online, waktu itu launching produk, waktu itu di hotel, jadi kayak live di hotel gitu dengan ownernya.
Terus ada artis juga, waktu itu dia live bareng artis Andin. Ya seperti itu sih ya, mungkin kurang lebih. Terus ada press release ya, biasanya juga kalau untuk launching itu juga penting sih untuk press release. Itu waktu itu handle-nya untuk proses launching di Surabaya atau juga ada di beberapa kota sekaligus gitu yang pernah di-handle oleh Lencana? Waktu itu yang kita handle itu di Surabaya kebetulan ya. Coba kalau yang karena waktu itu kan pandemi ya Pak, jadi kita live di Surabaya, live bareng artisnya di Jakarta. Jadi kayak collab live gitu sih. Nah kalau untuk yang benar-benar offline dan online, yang berupa event itu kita belum sih. Kalau untuk yang full online ada. Kalau yang full online itu ya macam-macam ya, nggak cuma di Surabaya. Yang di Jakarta waktu itu kita launching produk baru, dia buat produk baru rasa peach. Nah waktu itu kita mereknya itu Yoisi ya, salah satu merek FMCG. Itu juga kita handle-nya dari Surabaya, dia launchingnya kan di Jakarta, tapi itu full online sih, dan juga tipenya campaign, giveaway. Jadi agak bit different ya, karena ini bukan brand baru, tapi lebih ke varian baru gitu sih. Kak Indra, Ya, ini saya mau nanya teknis untuk yang tadi kan ada saya mention mungkin kebutuhannya ke sekitar 3 sampai 4 video yang 1 bulan ya. Nah, itu tuh nanti kan saya pernah dengar itu kalau apa ya, audiensnya TikTok sama audiensnya Instagram itu kan apa ya, behaviornya mereka beda. Jadi minat mereka itu kalau ngelihat suatu konten tuh pasti juga beda ya. Nah, ini tuh apakah untuk 3 dan 4 ini nanti masing-masing ya, jadi masing-masing platform atau digabung hitungannya? biasanya sih kalau orang-orang itu di repost sih, Bu. Jadi kayak mereka nggak buat konten khusus TikTok, konten khusus Instagram, enggak sih. Jadi benar-benar satu Cuma konten. mirror ya? Iya, jadi cuma di mirror seperti itu. Memang kalau kita ngomong secara platform behavior beda, ya itu memang benar karena audiensnya sebenarnya beda. Kalau Instagram, audiensnya memang lebih ke millennials ya, usia-usia kita ya 30-an ke atas tuh mereka lebih banyak. Kalau Gen Z, kayak saya dulu pernah survei ke karyawan saya sendiri, mereka juga lebih banyak di TikTok daripada Instagram. Karena menurut mereka, bahkan mereka mengatakan kepada saya search engine sekarang mereka nyari juga malah di TikTok bukan di Google. Kalau saya sendiri kan masih di Google gitu. Nah, mereka searchnya di TikTok. Jadi ya memang TikTok itu lebih ke Gen Z ya, anak-anak yang lebih muda Gen Z. Nah kembali lagi ya, sebelum membahas content planning dan sebagainya, target marketnya harus di sharp dulu. Jadi target marketnya benar-benar yang usia berapa, behaviornya seperti apa. Nah itu harus benar-benar dipelajarin dulu sih sebelum kita benar-benar mau buat konten seperti apa. Tapi kalau terkait dengan apakah ada perbedaan antara Instagram dan TikTok, kita nggak membuat kontennya beda sih. Jadi lebih ke satu konten memang untuk di mirror. Itu sih, Bu. Oke. Tapi mungkin saya ada pertanyaan ya, Bu Michelle ya. Iya, Kak Indra. Kalau sebelumnya ini sudah pernah menggunakan sosial media manajemen atau belum pernah sama sekali? Oh, kita belum pernah sama sekali. Pernah sekali, Bu. Belum pernah sama sekali, ya. Oke. Ya. Jadi makanya kan saya tanya banyak untuk teknis-teknisnya gitu. Jadi kan sepengetahuan kita seperti apa kita tanyakan. Jadi supaya jelas juga kan, enak, sama-sama enak gitu kan. Iya. Berarti ini baru pertama kali ya? Iya, ya baru pertama kali. Iya. Oke. Karena apa? Ya maksudnya karena ini baru pertama kali, jadi kan belum tahu prosesnya Belum tahu seperti prosesnya apa, seperti apa. seperti itu ya. Iya. Ya, karena nanti kalau misalnya di-compare dengan sosial media agency lain sebagainya, mereka beda-beda caranya sih. Karena Iya. tiap perusahaan punya cara masing-masing, punya framework masing-masing, tergantung expertise mereka di mana. Ada juga yang mereka memang integrated kan dengan iklan, yaitu itu ada. Ada juga yang memang mereka punya kerjasama dengan
banyak KOL, pendekatannya macam-macam berbeda-beda. Jadi ya nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan budget dan apa yang dirasa cocok gitu sih. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya dengan yang lain, loh kok kayak gini stepnya beda. Ya itu wajar sih. Kalau dari Lencana sendiri, biasanya framework atau step-nya seperti apa ya? Yang biasanya dikerjakan oleh Lencana ini. Ya, jadi kalau kita di Lencana ini kan kita basicnya itu branding ya, Pak. Jadi kita lebih ke pendekatan yang sifatnya lebih strategik dan juga ke visual. Nah, kalau untuk pendekatan iklan digital marketing, penggunaan KOL, itu kita sifatnya lebih ke arah rekomendasi atau saran. Karena kita sendiri secara perusahaan, kita core-nya di brand identity design. Jadi kalau untuk social media management ini sebenarnya lebih ke integrated services. Karena kita pernah memang handle satu klien yang memang integrated dari strategic, identity, sampai activation. Jadi ini kayak istilahnya itu adalah services yang memang melengkapi all services. Jadi kita memang pendekatannya lebih ke strategic dan juga pendekatan yang lebih ke visual base. Nah kalau untuk ke arah kerjasama KOL kita sifatnya rekomendasi. Tapi kalau ada juga yang memang sosial media management yang sifatnya itu mereka lebih ke arah praktisi ya, dalam artian lebih ke strategik yang sifatnya lebih praktis gitu. Jadi kayak pendekatan dari brandnya itu lebih umum gitu. Kalau kita kan lebih gali di brandnya dulu, strategic brandnya apa, core brandnya seperti apa, identity-nya gimana, mengintegrasikan identity brandnya ke sosial medianya. Nah kalau ada beberapa yang memang fokus di sosial media manajemen, mereka cuma fokus buat kontennya seperti apa, lalu sosial medianya yang menarik seperti apa. Nah itu beda fokus sih. Kalau kita lebih ke integratednya, karena kita core-nya memang di branding. Proses branding yang dilakukan ketika misal untuk brand yang baru, biasanya apa yang akan dilakukan oleh Lencana? Ya, jadi kalau kita ngomong proses branding ini sebenarnya kompleks ya Pak. Jadi kalau kita ngomong strategik aja, kita harus menentukan dulu positioning brandnya seperti apa. Terus komunikasi apa, komunikasi utamanya apa, value propositionnya apa. Nah setelah itu di crafting lagi jadi campaign. Jadi dari campaign kita kan masih harus buat brand identity-nya seperti apa. Terus standarisasi visualnya seperti apa. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau terkait dengan brand ini baru mulai dibuka, atau baru mulai dibuat atau di launching, itu lebih ke arah go to market strategiknya. Jadi bagaimana kita menembus pasar. Karena kalau kembali lagi ya, ini kan produk baru, satu. Terus kedua, ini adalah produk inovatif atau produk yang istilahnya itu butuh edukasi. Ini bukan mudah gitu, bukan hal yang mudah untuk masuk ke pasar. Karena produk baru itu butuh waktu untuk edukasi. Mungkin kalau Bapak tahu produk di pasaran sekarang sudah cukup lama ya, namanya Hukumi ya, atau beras porang ya. Nah itu pun mereka pada saat awal launching itu edukasinya cukup panjang. Dan saya juga kurang tahu ya sekarang perkembangannya gimana, tapi kalau menurut saya juga, ya apakah sekencang harapan mereka saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri melihat sih nggak sampai kenceng-kenceng banget sih. Ya butuh waktu sih Pak, kalau tergantung produk juga. Jadi kalau kita ngomong launching sesuatu yang baru, kita harus paham dulu ya secara background produknya seperti apa, terus juga capacity dari perusahaannya seperti apa, sekuat apa mereka bisa mempromosikan produknya, itu pengaruh banget sih ke produk baru sih Pak. Izin ya Pak, mau menanyakan terkait apa namanya? Kalau di awal nih terkait yang self hitting kan tadi dibilang edukasi. Memang di awal sosial medianya itu perlu harus edukasi atau menciptakan suatu kayak keunikan buat orang itu penasaran. Jadi kan beda. Saya rasa beda ya. Kayak edukasi kan nanti kita hanya memampar di benefit point dan juga terkait cara penggunaan dan sebagainya. Sedangkan saya lihat juga di beberapa produk makanan yang awal-awal launch itu juga apa namanya dia mengutamakan hal-hal yang memacu penasaran terlebih dahulu.
Nah, itu gimana ya, Pak? Ya, jadi itu kan lebih ke unique selling point ya, Pak. Nah, kembali lagi biasanya missing link atau gap-nya dari perusahaan dengan konsumen itu di riset. Apakah unique selling point yang memang dirasa ini akan disukai konsumen itu sudah divalidasi enggak? Nah, itu yang perlu dipastikan dulu. Nah, karena kita juga sudah beberapa kali project rebranding. Jadi kita butuh validasi. Kadang dari manajemen maunya A, merasa bahwa asumsi atau hipotesa dari manajemen A, ternyata setelah the research itu B. Nah, itu yang perlu divalidasi dulu. Kalau itu memang tervalidasi, ya it's a good point untuk diedukasi. Edukasi ini bukan berarti oh cuma ngajarin cara masaknya gimana, enggak. Edukasi itu mencakup banyak hal. Ya penyampaian unique selling point-nya, terus juga bagaimana cara orang memahami ini produk apa. Jadi banyak hal sebenarnya. Edukasi itu cuma kata umum aja, bagaimana kita memaparkan produk kita ke market. Ya, nanti satu persatu pasti ada edukasinya seperti tadi. Oh, produk kita berbeda karena apa? Atau ada klaim-klaim tertentu yang mau ditunjukkan. Ya, nah itu ya butuh planning secara konten ya, dan juga bagaimana kita mau menyampaikan apa yang perlu disampaikan dulu. Bagaimana cara orang membuat produk kita ini menjadi menarik dan orang penasaran. Ya, memang ya ada aja sih teknik-teknik seperti itu bisa. Cuma apakah benar mereka penasaran atau enggak, nah itu yang perlu divalidasi. Karena ada yang merasa bahwa, oh kita diferensiasinya ini nih, belum pernah ada yang punya, misalnya gitu ya. Nah, tapi apakah orang itu akan tertarik? Nah, contohnya misalnya seperti yang tadi saya cerita di buku mie. Nah, itu kan ceritanya dulu awal adalah beras instan gitu. Jadi cukup beras porang itu dituangkan air panas, dia sudah jadi beras tanpa harus di rice cooker gitu kan. Nah, ini kan beras yang oke, instan. Tapi apa kekurangannya? Harganya. Harganya beras porang itu mahal sekali. Nah, ada produk barrier-nya di sana. Nah, itu apakah dengan keunikan yang dia punya itu setara dengan nilai produknya? Bagaimana orang memahami kesetaraan nilai ini? Ya, itu kan a lot of questions gitu, harus divalidasi, harus di research. Idealnya seperti itu. Kalau untuk a big company mereka pasti doing the research gitu sih. Tapi kalau misalnya company-company yang memang middle, ya kadang mereka research, kadang enggak. Dan research ini juga jangan sampai salah gitu ya. Kalau research itu kita ngomong, oh kita coba ini ke karyawan-karyawan, ya ada aja yang kayak gitu. Tapi it's not the good one gitu. The good one is you need to put the research to the real customer, yang benar-benar customer yang kita tuju. Nah, itu baru dapat feedback yang sebenarnya. Tapi kalau cuma giving ke karyawan, teman-teman, itu ya it's just a general feedback sih. Berarti lebih prefer kita baratnya kayak invest di customer itu kita educate, terus biar mengenalnya itu lebih enak, atau memang uh, ya, kayak istilahnya learning by doing. Jadi dia uh, mengenal dari hal unik dulu, baru dia pelajari. Itu kan dua hal yang ya kita juga sempat ya pikirkan gitu. Kira-kira nih ada brand baru kita ini di awalnya itu seperti apa? Mungkin dari rencana bisa ada sekilas ini. Kalau educate itu educate di hal apa, atau mungkin cocoknya di unit dulu baru nanti dia di educate. Ya, jadi kalau pertanyaan ini sih kita nggak bisa jawab secara elaborasi ya, karena kita satu harus research, doing the research, kedua harus benar-benar mempelajarin dulu ya kan lebih dalam terkait produk perusahaannya, terus juga target marketnya. Jadi kalau menjawab sekarang saya rasa sih kurang tepat ya. Ya silakan, silakan. Ya. Sudah dengar, Pak? Ya, bisa terdengar. Jadi bagaimana, Pak? Dari Bapak yang kami paparkan tadi, tanggapan Suaranya hilang, Bu, tadi kecil. Sorry,
Sebentar, ada tim yang mau menanyakan. Ya, silakan. Sudah. Ya, jadi begini Pak, dari yang kami paparkan tadi, dari slide tadi, apakah yang membuat Bapak tertarik di situ? Atau mungkin Bapak ada gambaran di situnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau melihat dari slide tadi, sebenarnya teknologi ini saya sudah pernah lihat sih Bu. Ini apa ya? Waktu itu saya pernah lihat satu vlog di YouTube di China, ya. Teknologi seperti ini sudah ada. Tapi kalau di Indonesia memang jarang saya temukan. Nah, sebenarnya kalau ditanya first impression-nya seperti apa? Nah, yang pertama sih kalau lihat dari tata cara pelaksanaan, ini kalau menurut saya ya a bit complicated gitu ya. Tuang nasi dulu, taruh gini. Tapi kembali lagi, mungkin saya bukan target market untuk produk ini gitu karena satu activity saya lebih banyak di kantor atau lebih banyak di rumah yang jarang mobility ya, dan juga saya juga orang yang mungkin menyiapkan makanan sendiri ya kan, bukan orang, mungkin ini lebih tepat ke orang-orang yang cari praktis gitu kan, entah ini anak kos sebagai, apakah ini sebagai substitusi yang lebih sehat dari mie instan, apakah ini adalah substitusi untuk produk-produk GoFood yang mungkin orang terlalu lama menunggunya karena rushing hours. Kita harus melihat, maksudnya target market itu behavior-nya gimana. Tapi kalau saya sendiri ditanya seperti apa, saya rasa kurang tepat karena kelihatannya saya bukan target marketnya gitu sih. Pak, jadi seperti itu ya Pak, Pak, kalau tapi dari segi skala berarti kalau dari Bapak Maaf Bu, suaranya agak kecil Bu. Kalau dari Bapak sendiri, ini berarti tadi ya Bapak, target marketnya seperti orang kantor. Misalnya dia kan bisa belajar sendiri. Tapi kalau dari kepraktisan kami, kemungkinan itu apakah sepertinya bisa guide dengan orang kantor yang butuh praktis. Jadi dia bisa bawa makanannya tetap fresh dan mungkin dari terkait dengan penampilannya juga. Iya, agak kurang terdengar sih, suaranya agak putus-putus terus agak kecil. Boleh diulang nggak? Jadi begini Pak, dari tampilan tadi, kan Mm-mm. saya mau lihat untuk kami ini tentang kepraktisan. Ya. Orang asli sendiri, ini mereka lebih memilih produk yang lebih panas gitu. Apakah menurut Bapak itu masih kurang untuk menggait mereka untuk memilih produk kami? Dan kalau misalnya apa mungkin insight dari Bapak supaya produk kami ini lebih menarik dari tampilan tadi? Terima kasih. Ya. Kalau dari saya sendiri, ya ini kan saya jujur aja ya, secara pribadi, ini kan menurut saya, kembali lagi, point of view saya belum tentu tepat dalam memberikan masukan. Nah, tapi kalau dari sisi saya sendiri, karena saya juga jarang masak instan gitu ya, jadi kalau secara segi kepraktisan, makan makanan yang lebih praktis-praktis, saya sangat jarang ya. Jadi menurut saya kelihatannya lebih ribet gitu. Nah, kalau insight-nya apa yang kesannya membuatnya lebih ribet ya, entah step-stepnya yang mungkin terlalu panjang bisa dibuat lebih singkat lagi atau seperti apa, saya nggak tahu kan, karena setiap produk itu kan pasti ada basic stepnya ya, atau bagaimana cara mengkomunikasikannya supaya menjadi lebih mudah gitu ya. Saya juga belum bisa elaborasi lebih jauh sih, harus dipelajarin lagi secara step-step videonya dan cara komunikasi penyampaiannya itu supaya kesannya benar-benar praktis itu seperti apa, atau mungkin bukan dari segi kepraktisannya, ada sisi-sisi uniqueness lain tadi yang disampaikan yang justru itu jadi selling point yang lebih tinggi daripada cara prepare hal-hal yang tadi itu sih. Ya mungkin bisa lebih di tes di market ya, karena kalau saya sendiri bukan target market, jadi kalau menyampaikan mungkin kurang pas ya. Kalau dari Pak Indra sendiri, setelah melihat produk kita, terus kayak arah kita nantinya kemana, kita kan baru akan mulai launching. Kira-kira servis apa yang bisa Pak Indra tawarkan ke kita
selain tadi ke social media management. Jadi Mungkin apa? ini untuk produknya ini berarti nanti ada di retail offline dan online atau fully online ya Pak? Atau fully Ada di offline? retail juga. Jadi kita juga ada rencana masuk ke retail, ke online juga. Oh Jadi berarti mungkin dua ya? bakal ada kayak di retail, misal kita bakal pasang booth atau misalkan jadi benar-benar masuk ke pasar modern dan retail juga sih. Oke, berarti dua ya. Berarti Iya. pendekatannya itu gini, jadi kalau untuk dua pendekatan online dan offline itu beda. Jadi kalau di offline, biasanya kalau untuk barang-barang yang fast moving atau FMCG, itu penguatannya kan di retail, itu pakai POP atau point of purchase-nya, itu yang perlu kuat sih. Terus kalau skala, nah ini skala ini juga pengaruh sih. Misalnya skala campaign-nya itu mau nasional, atau skala kampanyenya itu mau difokus di kota-kota besar dulu. Nah, itu yang perlu diprioritikan juga sih pendekatannya. Apa yang membedakan itu nasional atau misalnya kota-kota? Oke, gini Pak. Jadi kalau kita ngomong skala penetrasinya itu nasional, berarti pendekatan medianya harus nasional. Artinya, pendekatan media nasional itu apa? Pastinya divisi, televisi, ya. Jadi kita butuh kayak syuting iklan dan sebagainya. Dulu kan saya handle memang produk nasional ya. Memang mereka penetrasinya nasional, bikin produk-produk itu yang promosionalnya itu mass gitu. Divisi, terus iklan YouTube-nya juga ya pasti ratusan juta, gitu. Nah, tapi kalau untuk produk-produk yang skalanya masih middle dan memang fokus di kota-kota tertentu, mereka lebih fokus gitu. Jadi nggak pakai TVC sih, karena mereka saving budget gitu untuk benar-benar fokus di kota-kota tertentu. Jadi tergantung penetrasi skalanya itu mau gimana sih. Kalau untuk perusahaan yang memang skalanya benar-benar nasional atau perusahaan-perusahaan yang benar-benar besar, mereka pasti langsung gede-gedean, bikin promo, kampanye kan juga pasti besar-besaran kalau untuk launching pertama, entah bagi-bagi hadiahnya kayak gimana gitu kan. Terus juga kampanye di mana-mana, sosial media ada, TVC ada, POP semua mereka ada, salesnya mereka juga sudah ready di mana-mana, online juga campaign ada, influencer ada, jadi secara budgeting promotionnya lebih big gitu sih, pasti miliaran sih. Itu sih yang beda ya. Apakah ini berarti kalau misalkan kita skalanya lokal, apakah itu menjadi tidak efektif atau kurang efektif dibandingkan yang kayak skala nasional? Karena kan juga ada kadang beberapa brand itu kayak nggak pernah ada suaranya, tiba-tiba dia viral banget. Padahal ya kita rasa awalnya mungkin cuma di kota-kota besar aja dia, bukan langsung skala nasional. Tapi ketika dia viral, baru setelah itu mulai promosinya mulai skalanya lebih ke meluas lah. Ya, jadi kembali lagi sih, jadi kalau kita ngomong branding, itu bukan dari sisi komunikasi atau promosi aja, tapi juga dari sisi produk. Jadi case tadi yang Bapak sampaikan itu memang ada benar. Karena saya juga, ibu saya punya toko retail gitu ya, jadi saya juga tahu produk-produk retail. Contoh lah satu case tadi ya, yang memang saya juga memang ngikutin, itu produk Nabati. Yang kalau Bapak tahu, Nabati ya, Ricis ya, Nabati A. Itu zaman dulu masuk ke toko retail di tempat ibu saya, itu tidak ada iklan. Dia cuma masuk as a product di retail, offline ya, offline retail. Nah setelah itu produknya memang bagus, dalam artian orang-orang suka, terus juga repeat order produknya bagus, ya kan. Nah mulai dari sana, mulai berkembang, ya entah mungkin mereka sudah punya budget gitu ya, ya udah mereka campaign, bikin iklan TV, bikin iklan dan lain sebagainya. Memang pendekatannya beda-beda, tapi tergantung lagi dari sisi produknya. Yang tadi saya cerita, oh kampanye harus nasional dan sebagainya, kembali lagi kalau kita ngomong dari entitas. Misalnya contoh, kayak Indomie nih, mereka buat produk baru, atau kita ngomong mie sedap deh. Waktu dulu kan pernah ngeluarin produk baru untuk menyaingi, ada waktu itu mie apa saya lupa namanya, bikin mie dengan real meat waktu itu ya. Mie apa saya lupa pokoknya waktu case tadinya. Nah itu mie sedap kan niru tuh, buat juga dengan kemasan yang sama, dengan packaging kotak box, bukan packaging plastik. Tapi mereka kampanye nasional, langsung hajarnya nasional karena mereka punya budget, wings, ya kan. Jadi
ya tergantung budget lagi, kembali tergantung strategi kita gimana. Go to market kan, tadi kan saya sampaikan go to market strategiknya mau seperti apa. Terus yang kedua yang paling penting budget kita itu seberapa kuat nih kita bisa penetrasinya. Nah, seperti itu sih. Dan juga apa kita benar-benar yakin nih produknya di accept di market atau enggak. Nah, biasanya kalau perusahaan gede sih mereka sudah ini ya, sudah research produk sih, sudah di testing, sebagainya dicobain. Kayak gimana saya kurang tahu ya. Tapi intinya pasti sudah lulus tes, baru mereka launch gede-gedean sih. Itu sih Pak. Jadi memang pendekatannya bukan berarti harus langsung nasional, mau masuk retail dulu ya bisa. Cuma kembali lagi kalau mau masuk retail dulu, tunggu di consume, itu lebih lama. Dalam artian step-step pengenalannya lebih lama, makanya lebih organik gitu. Tapi itu juga berarti bisa dibantu handle oleh rencana juga. Baik Pak, izin ini Pak, Ya. beberapa pertanyaan sebelum nanti kita ada sesi Ya. terakhir. Apa namanya? Kalau terkait paket kerjasama nih, nanti mungkin bisa di-share untuk ya, tawarnya ya Pak ya, terkait paket-paket apa aja yang dari rencana. Dan ini juga terima kasih sebelumnya dari Pak Indra Jaya udah ngasih banyak, dan juga dari kita mulai memahami lah terkait sosial media ini. Nanti kita requestnya gimana, dan nanti komunikasi lebih lanjut dengan Bu Michelle ya sebelumnya ya. Ya, nanti dengan Bu Michelle boleh. Baik, sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya Pak. Ini kita juga ada beberapa aktivitas dan Bapaknya juga mungkin ada. Dan terima kasih banyak sudah dibantu tim dan menjelaskan juga terkait strategi sosial media dan insight-insight terbarunya. Dan mohon maaf kalau dari tim juga menyampaikannya masih belum lengkap atau masih belum banyak. Mungkin nanti kalau ada meet atau hubungan lebih lanjut nanti kita infokan ya Pak ya, terkait melalui Mbak Michelle. Ya, nggak apa-apa, nanti lewat Bu Michelle aja. Nanti kan saya juga kirimkan penawaran. Kalau memang tertarik untuk lebih lanjut, ya kita bisa follow up meeting. Ya disesuaikan aja dengan budget dan juga kebutuhan dari pihak perusahaan. Ya Pak, selamat pagi juga dan terima kasih ya Pak untuk sudah dibantu tim. Dan nanti kita sambung lagi via chat untuk WhatsApp ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih semua. Terima kasih.